Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Ayu Sinta Zara ya, yang bahas-bahas soal CPNS. Nggak kerasa sebentar lagi kita mau mengadakan tes CPNS ya. Nah, kali ini kita mau bahas tentang soal TWK atau tes wawasan kebangsaan, di mana sering sekali masuk di tes CPNS. Bukan sering, emang hal pokok ya. Dan di sini juga ada soal cerita yang hampir mirip lah dengan tes CPNS waktu tahun kemarin. Kira-kira inilah gambaran soal, semoga dapat membantu dan dapat membuat kalian lebih kritis lagi berpikirnya. Soalnya kebanyakan soal tes CPNS tahun ini itu panjang-panjang, khususnya di TWK. Kita tuh seperti diarahkan untuk berpikir atau mengerti jelas gitu tentang soal tersebut membahas tentang apa, kita itu harus tahu seperti itu ya. Oke, nggak usah lama-lama lagi, langsung aja ke soalnya ya. Selamat belajar. Baiklah, soal yang pertama, mempersoalkan kembali Pancasila sebagai asas negara berarti A. Memberikan kebebasan kepada warga negara melaksanakan haknya. B. Mewujudkan transparansi dalam penyelenggaraan negara. C. Menghormati hak asasi manusia. D. Memastikan reformasi pembangunan berjalan dengan baik. E. Mementahkan kembali kesepakatan nasional. Kira-kira mana jawaban yang paling tepat? Ya, jawabannya adalah E. Mementahkan kembali kesepakatan nasional. Mempersoalkan kembali Pancasila sebagai asas negara sama halnya dengan kembali ke masa lalu serta mementahkannya kesepakatan nasional. Lanjut, nomor 2. Menghargai hasil karya orang lain adalah wujud pengamalan Pancasila, yaitu sila A pertama, B kedua, C ketiga, D keempat, E kelima. Manakah jawaban yang benar? Ya, jawabannya adalah E. Menghargai karya orang lain berarti menanamkan nilai keadilan sosial. Di mana sila kelima berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi jelasnya jawabannya adalah E. Lanjut soal nomor 3. Pancasila sebagai ideologi terbuka. Maknanya menuntut warga untuk A. Mewaspadai pengaruh luar. B. Mempelajari budaya asing. C. Melestarikan nilai budayanya. D. Bersifat kritis dan nasional. E. Menerima budaya asing. Kira-kira jawaban yang benar adalah? Ya, jawabannya adalah D. Karena Pancasila sebagai ideologi terbuka, berarti Pancasila bisa hidup di berbagai zaman dan mampu mengatur kondisi dinamika masyarakat tanpa menghilangkan nilai-nilai di dalamnya. Dengan kondisi yang dinamis, warga harus bersifat kritis dan rasional. Maka dari itu jawabannya ya D ya, bersifat kritis dan rasional. Soal nomor 4. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 2 yang menyatakan Negara Republik Indonesia menganut sistem konstitusional bahwa kekuasaan tertinggi di tangan A. MPR, B. DPR dan MPR, C. MPR dan DPD, D. Rakyat, E. Rakyat dan MPR. Kira-kira jawaban yang benar adalah? Ya, jawaban yang benar adalah D. Rakyat. Setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 1 Ayat 2 menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Soal nomor 5. Usul pemberhentian Presiden dan atau Wakil Presiden dapat diajukan oleh DPR kepada MPR hanya dengan untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan pendapat DPR bahwa Presiden atau Wakil Presiden telah melanggar hukum dan sebagainya. A. Terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi. B. Terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Agung. C. Terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung.
D. Terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi dan MPR. E. Terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Agung dan MPR. Kira-kira jawaban yang paling betul adalah? Ya, jawaban yang benar adalah A. Pasal 7B ayat 1, usul pemberhentian presiden dan wakil presiden dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan pendapat DPR bahwa presiden atau wakil presiden telah melanggar hukum, dan sebagainya. Lanjut soal berikutnya. Sesudah 3 hari berturut-turut, anggota-anggota di Korutsi Junbi Shoka Sakai mengeluarkan pendapat-pendapatnya. Maka sekarang saya mendapat kehormatan dari Paduka Tuan Ketua yang mulia untuk mengemukakan pendapat saya. Saya akan menepati permintaan Paduka Tuan Ketua yang mulia. Apakah permintaan Paduka Tuan Ketua yang mulia? Paduka Tuan Ketua yang mulia minta kepada sidang Dokuritsu Junbi Shoka Sakai untuk mengemukakan dasar Indonesia Merdeka. Dasar inilah nanti akan saya kemukakan di dalam pidato saya ini. Begitu kata Bung Karno mengawali pidatonya seperti dikutip dari Akademia Edu. Rabu, tanggal 1 bulan 6 2016, dalam pidatonya di sidang BPU PKI, Bung Karno telah menyampaikan prinsip dasar negara yaitu A. Kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau prikemanusiaan mufakat atau demokrasi, perdamaian abadi. B. Prikebangsaan, prikemanusiaan, priketuhanan, prikerakyatan, dan mufakat. C. Kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau prikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, ketuhanan yang berkebudayaan. D. Prikebangsaan, prikemanusiaan, priketuhanan, prikerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. E. Ketuhanan yang Maha Esa, prikemanusiaan, kebangsaan, kerakyatan, keadilan sosial. Kira-kira mana jawaban yang paling betul? Jadi jawabannya adalah C ya. Pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno menyampaikan pidatonya di hadapan sidang BPU PKI. Dalam pidato tersebut diajukan oleh Insinyur Soekarno secara lisan usulan 5 asas sebagai dasar negara Indonesia yang akan dibentuk yang terdiri dari 1. Nasionalisme atau kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau prikemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, dan 5. Ketuhanan yang berkebudayaan. 5 asas di atas oleh Insinyur Soekarno diusulkan agar diberi nama Pancasila. Proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara selalu dilandasi semangat juang yang tinggi. Semangat juang tersebut tertuang dalam nilai-nilai juang sebagai berikut. Ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, jiwa dan semangat merdeka, cinta tanah air dan bangsa, harga diri yang tinggi sebagai bangsa yang merdeka, pantang mundur dan tidak kenal menyerah, semangat persatuan dan kesatuan, semangat anti penjajah dan penjajahan, dan sebagainya. Cerita selanjutnya. Ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi yang berbasis pada kekuatan ekonomi rakyat, di mana ekonomi rakyat sendiri adalah sebagai kegiatan ekonomi atau usaha yang dilakukan oleh rakyat kebanyakan atau populer yang dengan secara swadaya mengelola sumber daya ekonomi apa saja yang dapat diusahakan dan dikuasainya. Yang selanjutnya disebut sebagai usaha kecil dan menengah UKM, terutama meliputi sektor pertanian, peternakan, kerajinan, makanan, dan sebagainya, yang ditujukan terutama untuk memenuhi kebutuhan dasar dan keluarganya, tanpa harus mengorbankan kepentingan masyarakat lainnya. Pembangunan ekonomi kerakyatan memiliki peran dalam menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Hal tersebut sesuai dengan bunyi Undang-Undang 1945 Pasal 33 Ayat 1 yang berbunyi, A. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. B. Perekonomian disusun
disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. C. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi keadilan, keberlanjutan, wawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. D. Cabang-cabang produksi boleh dikuasai oleh perseorangan atau negara. E. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kira-kira jawaban yang tepat adalah ya, jawabannya adalah C. Kemakmuran rakyat merupakan tujuan utama dari pembangunan ekonomi kerakyatan. Hal tersebut sesuai dengan bunyi Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 3 ayat 33 ayat 1 yang berbunyi, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Bunyi Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat 2 yaitu, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Bunyi Undang-Undang 1945 Pasal 33 ayat 3 yaitu, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Bunyi Undang-Undang 1945 Pasal 33 ayat 4 yaitu, perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi keadilan, keberlanjutan, wawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Bunyi Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat 5 yaitu, ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam Undang-Undang.